halo VTuber. Biasanya saya mengatakan jangan dengarkan Dirga Dadali dan Chandra Teja. Dengarkan tim manajemen dan para leader VTube. Nah, kali ini dengarkan saya, jangan dengarkan mereka semua. Ketika kita meributkan tentang VTube, cuma satu hal tujuan kita. Bagaimana caranya penghasilan yang pernah kita dapatkan di VTube itu kembali lagi seperti semula. Nah, sementara VTube itu sendiri sistem pastinya akan berubah. Banyak hal yang akan berubah. Sistem jaringan tidak ada lagi. Berpindah ke multi level marketing V+. Kabar-kabarnya juga tidak ada lagi fast track. Selanjutnya kita pikirkan, dahulu VTube itu digunakan untuk apa? Apakah untuk kita bermedia sosial sehingga kita kecanduan media sosial VTube? Yang saya ingat, kita kecanduan nonton iklan mendapatkan upah VIP. Tidak ada lain tujuan kita datang ke VTube, bukan untuk menonton konten yang ada di sana. Kita hanya mencari iklan 10 kali dalam satu hari dan mendapatkan viewpoint. Dan bahkan dikarenakan terlalu banyak memiliki akun, sehingga kita tidak mau repot, kita menggunakan roboting. Termasuk saya pernah menggunakan sistem alarm. Secara otomatis bangun tidur, misi selesai. Sehingga sama sekali saya tidak perlu buka-buka VTube. Sampai akhirnya VTube merubah sistem dan alarm tidak berfungsi kembali. Barulah saya membuka VTube kembali. Untuk kita mendapatkan sebuah penghasilan, yang paling utama adalah VTube itu sendiri harus memiliki penghasilan. Kabarnya VTube mendapatkan penghasilan dari advertising. Ya kan? Dari advertising. Nah, celakanya advertising ini, iklan ini harus ditonton sama orang, manusia. Nah, jika upah kita melebihi upah yang didapat oleh VTube, ketika orang memasang iklan di VTube, katakanlah Rp500.000 untuk 10 hari tayang dan di view sebanyak sekian ribu kali, begitu kan? Nah, sementara jika kita mendapatkan upah dalam 10 kali misi nonton iklan sebesar 3 viewpoint atau 5 viewpoint, sudah otomatis penghasilan kita lebih besar dari pendapatan VTube. Itu hal yang mustahil, sangat mustahil. VTube hanya akan berhasil ketika advertisingnya ditonton selayaknya YouTube menayangkan iklan, selayaknya Facebook menampilkan iklan, maka VTube akan mendapatkan hasil. Jika tidak, mustahil VTube mendapatkan hasil. Nah, jika VTube tidak memiliki hasil, bagaimana dengan kita? Apa mungkin kita akan mendapatkan hasil ketika VTube sendiri tidak mendapatkan hasil? Jadi pikirkan, yang paling awal yang harus kita pikirkan, bagaimana si VTube ini mendapatkan penghasilan. Ketika dia mendapatkan penghasilan, pastinya kita akan ikut mendapatkan penghasilan. Pusing kan? Pusing. Jadi kesimpulannya, menurut saya VTube sudah tidak ada harapan. Saya kepingin dengar leader mempresentasikan jalur penghasilan VTube. Iya, presentasikan aja. Jika apa yang dipresentasikan para leader masuk akal, bisa saya cerna, oke. Sebanyak seluruh aplikasi yang ada, saya tahu hasil mereka dari mana, pendapatan mereka dari mana. Dan bukan hanya saya, kalian juga paham YouTube dapat penghasilan dari mana, ya kan? Tokopedia dapat penghasilan dari mana, Shopee dapat penghasilan dari mana. Nah, sekarang pertanyaannya, VTube mendapatkan penghasilan dari mana? Dulu saja VTube yang dulu, yang saya perkirakan adalah VTube bakar uang. Karena di masa itu VTube sama sekali tidak mendapatkan penghasilan. Menurut perhitungan saya, VTube hanya bakar uang demi akuisisi pengguna aplikasi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jauh dari semua perkiraan yang saya kirakan. Termasuk e-commerce-nya VTube jauh melampaui apa yang saya bayangkan. Luar biasa. Sekali lagi, jika VTube tidak memiliki penghasilan, maka hal yang mustahil, kita dapat penghasilan. Selesai.